Assalamualaikum. Halo Kak, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana proses bisnis dan juga alur pada sistem yang telah kami buat untuk warung satset. Pertama, kita masukkan alamat webnya dulu. Ini nantinya akan kita kirim melalui grup WA yang dimana kakak bisa langsung menempelkannya pada browser kakak dengan alamat email sebagai berikut. Lalu kita akan otomatis masuk ke halaman login ini. Di sini kakak diminta untuk memasukkan alamat email, yakni alamatnya warung satset dan juga password. Oh ya, untuk email dan passwordnya nanti juga akan kita kirim melalui grup WhatsApp juga, Kak. Nah, setelah login, kita akan diarahkan pada halaman pertama. Halaman awalnya langsung kepada dashboard. Di sini kita bisa melihat total penjualan harian, kemudian total pesanan harian, dan juga total keuntungan harian yang didapat. Di bawahnya terdapat statistik penjualan yang bisa kita ubah mulai dari tahun. Karena kita baru tahun 2026, maka statistiknya belum ada pergerakan. Lalu kita bisa ubah ke bulan, dari Januari sampai Desember, dan juga statistik harian. Lalu di bawah statistik penjualan terdapat data pemasukan, yang dimana ketika kita tampilkan semua di sini, maka akan masuk ke halaman pesanan ini. Sama saja ya, kalau kita klik di sini juga akan masuknya ke sini, pesanan. Di sini kakak bisa melihat pesanan yang ditahan atau yang mungkin bisa belum diantarkan. Lalu ada pesanan yang diproses, pesanan dalam pengantaran, dan juga ada pesanan selesai. Ini terdapat nama pelanggan, tipe pemesanan, metode pembayaran, harga, waktu pengiriman yang dipilih, status pesanan saat ini, dan juga detail pesanan. Kakak bisa melihat detail pesanannya. Nah, maka seperti berbentuk nota di sini akan muncul. Ketika kembali, kita bisa melakukan filtering, melakukan filter berdasarkan dari nama pelanggan. Misalnya, sini kan terdapat Friska dan juga Dimas. Kita mencari untuk bernama Friska aja. Dengan statusnya, kita cari yang diproses, lalu rentangnya semua waktu. Maka akan muncul bernama Friska sesuai dengan filter yang telah kita terapkan. Untuk mengosongkan filter, kita bisa melakukan reset filter di sini. Nah, itu untuk halaman pesanan. Di halaman pengiriman, selanjutnya di halaman pengiriman, kita bisa menambahkan jadwal pengiriman. Di sini sudah ada jadwal mulai dari jam 8 sampai jam 10. Kita bisa menambahkannya pada tombol ini. Nah, di sini akan buat jadwal baru tadi jam 8 sampai jam 10 ya. Berarti kita akan membuat di jam 10.30 sampai jam 1 siang. Di sini bisa kakak masukkan deskripsi promo jika di hari itu ada diskon atau promo yang kakak masukkan. Ini bisa kakak masukkan deskripsinya agar orang bisa tertarik. Kemudian bisa kakak masukkan harga. Sini saya akan masukkan 5.000. Harga yang akan masuk di promo nanti. Kemudian kita klik simpan. Nah, jadwal yang kakak baru masukkan tadi akan otomatis
masuk di sini ya. Jam 10.30 sampai jam 1 siang. Kalau kakak ingin menonaktifkannya untuk hari tersebut, sebenarnya tidak perlu klik button hapus. Cukup matikan status sehingga bisa nonaktif pada hari-hari yang mungkin kakak tidak bisa berjualan di rentang tersebut. Lalu di halaman selanjutnya, di halaman produk, ini kakak bisa melihat jualan dari produk-produk yang kakak jual. Sama seperti dashboard tadi, di sini ada statistika penjualan mulai dari tahun, bulan, dan hari. Kemudian di sini juga ada produk terlaris dengan ranking 5 besar di sini. Kemudian di sini ada keterangan total produk yang terjual. Ada 35 produk yang kakak pasarkan dan yang terjual ada 48 piece. Di sini kakak juga bisa melakukan pencarian nama produk. Misalnya bawang, maka nanti akan muncul bawang semua. Lalu kakak bisa menambahkan menu baru di sini. Misalnya ayam geprek, kakak beri harga 12.000. Stok tersedia pada hari kakak jualan, misalnya ada 10 piece. Dengan deskripsi bisa kakak masukkan ayam geprek super pedas misalnya. Dengan kategori lauk ya di sini. Status kesediaan kakak bisa pilih tersedia. Nah, bisa kakak masukkan juga gambar ayam geprek nantinya. Kita klik simpan produk. Nah, di sini ayam gepreknya udah masuk ya. Dengan stok 10. Di sini kakak juga bisa menghapus menu ini ayam geprek dan juga kita bisa mengeditnya. Misalnya tadi kelupaan masukkan gambar, kakak bisa melakukan edit dan masukkan gambar ulang dengan maksimal 2 MB. Nah, ini untuk halaman produk. Lalu masuk ke halaman pendapatan. Di sini juga ada halaman total pemasukan, pembayaran digital, pembayaran cash, dan juga pembayaran yang tertunda. Sama seperti sebelumnya, kakak juga bisa melakukan filtering terhadap tipe transaksi. Misalnya ada yang dari BCA dan juga GoPay. Atau kakak pilih semuanya. Kakak akan muncul semuanya. Selesai, kita lanjut ke halaman pengeluaran. Nah, di sini kakak bisa nge-tracking nih pengeluaran apa saja yang kakak lakukan. Di sini kakak bisa melakukan tambah pengeluaran. Misalnya kakak beli gas untuk masak, kategorinya masuknya ke operasional. Kira-kira kakak belanjanya di tanggal 9 hari ini. Kakak bisa masukkan jumlah harga tabung gas, misalnya 30.000. Dengan deskripsi deskripsi ini sebenarnya ya opsional juga ya, karena nanti kan di atas juga tertera. Lalu kakak bisa menambahkan foto berupa struk sebagai bukti agar kakak ingat. Kita bisa klik simpan, maka jenis judulnya dan juga deskripsi, kategori, dan juga jumlah uang yang kakak keluarkan otomatis akan terdaftar di sini. Nah, dan juga total pengeluarannya yang sebelumnya 300.000 maka terupdate jadi 330.000 dengan rinciannya operasional 30.000, gajian 300.000, dan juga umum 0 rupiah. Di sini juga ada diagram batang yang bisa menjelaskan
kayak warna-warna misalnya biru operasional, kuning gaji, dan ungu umum. Lalu di sini ada pie chart. Sama seperti sebelumnya, kakak juga bisa melakukan filtering. Misalnya kakak cari pengeluaran operasional. Sorry. Setelah kakak mencari gas, maka yang akan muncul apa yang kakak filter sebelumnya. Ini gas. Lanjut, di halaman selanjutnya ini ada halaman pengaturan. Di sini kakak bisa merubah mulai dari logo dan juga identitas aplikasi, di antara nama aplikasi, alamat, nomor. Mungkin yang paling sering akan diganti mungkin nomor ya kak. Kalau misalnya nomornya udah kadaluarsa, nomor HP atau WhatsApp kakak. Kalau untuk nama aplikasi atau alamat lagi pada satu tempat saat ini sepertinya tidak perlu diganti. Kemudian harga ongkir dengan rentang lokasinya. Oh ya, untuk media sosial bisa kakak cantumkan nanti dari link WhatsApp atau link Facebook, link Instagram, Twitter, atau email. Kemudian kakak bisa menambahkan pengumuman. Nanti akan muncul di bagian halaman depan. Misalnya kakak menambahkan nomor pembayaran, ini bisa kakak tambahkan nomor dana yang baru di bawahnya, atau banner pengumuman baru. Lalu di sini kakak juga bisa melihat daftar kategori. Dan di sini ada lauk, sayur, bumbu. Kita bisa menambahkan lagi, misalnya kategori lainnya minuman dan keterangan aktif. Kategori berhasil kakak tambahkan, maka kategori baru muncul di sini juga. Kemudian ada metode pembayaran, misalnya kakak ingin menambahkan metode pembayaran yang lainnya, misalnya Bank Jago atau ShopeePay atau yang lainnya selain yang ini, kakak bisa juga menambahkan di sini. Misalnya masukkan Bank Jago misalnya. Di sini jenisnya bank ya. Di sini kak masukkan kodenya. Juga nomor pembayaran rekeningnya. Kalian bisa kak langsung simpan. Otomatis akan tersimpan nomor Bank Jagonya. Kemudian paling bawah di sini kalau kakak merasa mungkin ingin melakukan perubahan password, ini kakak bisa melakukan perubahan dengan memasukkan password lama dan juga password baru, dan yang terakhir mengkonfirmasi password baru. Selesai. Yang terakhir ada halaman diskon. Di halaman diskon ini kakak bisa menambahkan diskon baru, misalnya diskon akhir pekan. Nah, kodenya ya seperti pada umumnya, misalnya AP10. Tipe diskonnya bisa pilih pesan antar atau jemput di warung, atau mungkin bisa keduanya. Saya akan kasih diskon mungkin jemput di warung aja ya. Kemudian di sini kakak bisa memilih persentase atau nominal. Misalnya kakak isi nantinya persentasenya 20, maka 20% dari harga produk. Kalau nominal misalnya harga 50.000 dengan nominal 20 berarti 20.000, di diskonnya 20.000.
Kalau nilai diskon ini adalah besaran diskon. Misalnya jenis persen, maka nilai diskon 20. Nanti terhitungnya di sini 20% atau 20.000. Lalu di sini ada maksimal diskon. Maksimal diskon ini untuk jenis persen misalnya 20.000. Berarti misalnya kalau total harga keseluruhannya 1 juta, maka yang digunakan diskon 20% tadi maksimum potongannya hanya di 20.000. Dengan minimal pembelian, misalnya minimal pembeliannya 2 baru 10.000. Kemudian menu yang akan kakak kasih diskon misalnya ada ungkep, ada juga ayam bawang putih. Nah, kuotanya bisa kakak sesuaikan, misalnya kuotanya 30 produk. Tanggal mulainya bisa kakak sesuaikan juga di sini, mulai hari ini sampai mungkin 2 hari ke depan, sampai Sabtu atau Minggu. Setelah itu kakak bisa melakukan simpan diskon. Nah, ini yang kita masukkan tadi, status aktif. Kita juga bisa melihat detail, edit. Jika ingin mengedit, menambahkan menu lain, misalnya ayam fresh. Atau kita juga bisa melakukan hapus jika kita udah merasa kalau diskon tersebut selesai. Baik, sepertinya itu saja ya Kak. Untuk explore lebih lanjutnya mungkin bisa Kakak lakukan explore mandiri dari link yang akan kami berikan nantinya di grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.